Selamat pagi, kasih Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita teduh, kita menghadap Tuhan di pagi hari ini. Kita puji Tuhan, buku ND 304. Naing mapujioku di manuguton. Naing mapujioku di oh ale Tuhanku dinangot awon dinano mataku diramotiko auro Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Hari ini Tuhanlah yang mempercukupkan kami. Kami telah bangun dan kami datang menghadap Dikau ya Bapa. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan akan memenuhi kami sepanjang hari ini. Penuhilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat harian ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kembali kita dipertemukan oleh firman Tuhan ini. Bagaimanakah Rasul Paulus dengan penuh penyertaan Tuhan, dia menyampaikan Injil itu. Dia memberitakan Injil. Sekali lagi, dia penuh dengan kehati-hatian. Dia penuh ketelitian. Ketika pertemuannya dengan warga jemaat di Korintus yang sangat terkenal, ramai, dan menjunjung tinggi perkembangan ilmu waktu itu, maka dia pun bertemukan kabar keselamatan itu dengan warga masyarakat umum. Saudara-saudaraku, sekali lagi, kalau dikatakan tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Rasul Paulus ingin memastikan bahwa menghayati firman Tuhan itu tidak dengan serta-merta
sebagaimana dengan kebiasaan hari-hari menghayati sesuatu. Betul, secara ilmiah, baik pendekatan kepada firman Tuhan, bahwa sudah sejak dulu ada pendekatan yang sangat dekat dengan perkataan. Misalnya, orang sangat menyukai seseorang karena penyampaiannya, karena santunnya, karena ketelitian susunan kata-katanya yang baik. Dan kurang lebih ketika perkataan logos itu, firman itu juga demikian. Ada bentuk penyampaiannya, ada argumen-argumen yang dalam firman itu sebagai perkataan logos. Namun ketika penghayatan firman itu sebagai hikmat, maka Rasul Paulus memastikan agar orang yang menghayati firman itu betul-betul menerima atau memiliki supiat hikmat. Kita bisa bedakan kalau kita mendengarkan sebuah berita yang menggembirakan misalnya, pada umumnya kita serta-merta bergembira lalu tertawa bertepuk. Tetapi mungkin berita kegembiraan tidak berkurang maknanya ketika kita terima dengan penuh hikmat. Kita teliti, kita hayati, dan kita dalami. Apakah makna di balik semua itu? Nah, saudara-saudaraku, ketika Rasul Paulus menawarkan ini dalam kehidupan berjemaat, karena memang nilai hikmat itu bersumber dari kemahakuasaan Allah sejak awalnya dunia ini diciptakan. Hikmatlah yang telah menjadi bukti kepribadian Tuhan yang merancang, yang menciptakan dan memberikannya ke tengah-tengah kehidupan kita manusia sebagai ciptaan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tentu ketika Allah memberikan itu kepada kita, apa yang Tuhan harapkan dari kita? Kita memiliki, kita menerima, dan kita dimaknai oleh hikmat Tuhan itu. Itu berbeda dengan kita mengetahui, kita melihat, kita mengerti. Orang yang berhikmat ialah orang yang mendalami jangkauan pengetahuan itu sampai kepada penghayatan maksud dan tujuannya. Ketika Allah menjadikan dunia ini dengan segala isinya, tentu ada maksud Allah di dalamnya. Maka bagi orang berhikmat, dia pasti yakin apa yang diberikan Tuhan Allah kepada dia sekarang, dia hayati itu ada maksud Allah untuk kesejahteraannya, untuk kesehatannya, dan untuk masa depannya. Tidak sekedar untuk mensyukuri hari ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dunia kita sekarang adalah dunia yang mengejar tingginya laju teknologi. Ada temuan-temuan baru langsung dikejar, dimiliki, dan memang kalau kita ikuti sangat banyak manfaatnya, luar biasa sekali. Teknologi media komunikasi yang kita miliki sekarang, kita bisa rasakan sendiri bagaimana manfaatnya. Dan kalau kita bandingkan, sekiranya kemajuan teknologi yang ada sekarang ini tidak kita miliki menghadapi suasana kesulitan karena virus corona COVID-19 ini, akan banyak sekali kealpaan kita. Tapi itulah dunia perkembangan ilmu dunia ini. Kita dikejar dan kita mendapatkannya. Kita bersuka cita.
Namun Paulus ingin mengejar juga lewat hikmat Tuhan ini, lewat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Maka orang yang berhikmat, dia berpengetahuan, dia berpengertian, dan sekaligus dia mempunyai kebijaksanaan. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Ialah roh Tuhan ada padanya. Dengan gugahan roh Tuhan, di mana orang percaya selalu gemar, lomorohana, mersaur dot hatan libata. Maka firman Tuhan di mana dia bertemu dan bersekutu dengan firman Tuhan menjadi kekuatan yang betul-betul memberikan kecerdasan bagi dia. Menimbang, memperhatikan, memberikan kesimpulan tentang sesuatu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dunia teknologi juga selalu diambang kegagalan. Tetapi ingat, hikmat Tuhan akan selalu memberikan jalan-jalan keluar dari berbagai kebuntuan dalam hidup kita. Dan ketika hikmat yang dari Tuhan itu memenuhi kita dalam kuasa Roh Kudus, kita bisa saja saat ini sedang diliputi oleh pergumulan. Tetapi karena roh Tuhan ada pada kita, maka kita mempunyai keyakinan Tuhan akan mendampingi kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita kembali memuji Tuhan. Dari buku ND 174 ayat 1 dan 4. Torop dope nasiati di hasapuran rea ibe sayolo mabor sea ai de mata maju hamu Tuhan sonangan si dudu Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih atas tuntunan firman-Mu. Kami diyakinkan, disegarkan kembali. Tuhan telah merancang hikmat surgawi yang daripada mula itu telah tiba jauh sebelum dunia ini diciptakan. Namun Tuhan mengisi kehidupan dunia ini
manusia bisa menyatakan hikmat Tuhan itu agar berjalan dengan baik, dengan hikmat, mempunyai dan menunjukkan makna kehidupan itu berguna dan berarti bagi semua ciptaan Tuhan. Allah balon surga, pada masa-masa kesulitan kami yang ada ini, kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan tuntun selalu, untuk Tuhan isi dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami berhikmat yang dari Tuhan, mampu dan mau mengerti dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan Yesus akan menuntun kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ujian. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.